Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Thoibah, NPM 1917051023 dari kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan tools footprinting atau information gathering. Lalu apa saja informasi-informasi yang akan kita dapatkan dari tools-tools tersebut. Yang pertama, saya akan membuka Nmap. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu footprinting. Footprinting itu dikenal sebagai pengintaian, yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi tentang sistem komputer dan entitas milik mereka atau target. Untuk mendapatkan informasi ini, seorang hacker mungkin menggunakan berbagai alat dan teknologi. Informasi ini sangat berguna bagi peretas yang mencoba memecahkan seluruh sistem. Lalu di sini aku pakai Zenmap. Kita masukkan IP address visi kelas Unila. Tadi udah di copy sebelumnya untuk mempermudah. Lalu profilnya itu intense scan. Komennya nanti akan otomatis menjadi nmap min T4, min A, min V, lalu ada IP address dari target tersebut, lalu kita akan scan. Jadi scan di sini memerlukan waktu yang cukup lama, apalagi kalau jaringannya tidak memadai. Kita tunggu hasil scan dari target yang kita inputkan. Sambil menunggu, tipe dari footprinting juga tuh terdiri dari dua. Yang pertama itu inner footprinting dan outer footprinting. Dimana inner footprinting itu kita tuh udah di dalam gedungnya dan menggunakan fasilitas internet gratis, jadi udah dalam lingkupannya itu sendiri. Kalau outer footprinting itu jauh dari komputer target. Jadi ini kita termasuk outer footprinting ya, karena kita jauh dari lokasi targetnya itu sendiri. Lalu saya juga sambil menunggu bisa menjelaskan mengapa kita belajar footprinting. Footprinting itu dalam ethical hacking 90% waktu seorang pentester digunakan untuk mengumpulkan data target, dan 10% yang digunakan untuk melakukan percobaan dalam menguasai sistem target. Ini memang waktunya lama proses scanning. Jadi setelah proses scanning selesai dengan ditandai dengan informasi Nmap done, di sini kita bisa melihat beberapa informasi yang kita dapatkan dengan komen perintah berikut. Sini IP address yang kita input itu visi kelas unila.ac.id, dan salah satu informasi yang kita dapat itu ada port, ada dua macam port dengan state yang terbuka. Servisnya itu domain dan HTTP. Saya akan menjelaskan tentang port 53. Jadi port 53 itu bisa kita sebut dengan domain name server atau singkatnya itu DNS. Ini tentunya untuk mencari DNS. Lalu ada port 80/TCP, itu sebutannya HTTP web server. Digunakan untuk dan oleh web server untuk melayani internet browser HTTP. Kemudian dari software Nmap ini sendiri, kita bisa lihat topologi dari visi kelas itu. Ini ada kita bisa lihat di sini di tracker route. Tracker route ini ada 5 hop dengan address yang berbeda.
Jadi address ini bisa kita lihat juga dengan topologi. Nih, misalnya 180.252.1.6. Topologinya ada di sini. Ini topologi jaringan. Lalu kita tools footprinting ini juga bisa kita akses lewat web online. Contohnya Whois Domain Tools. Kita coba targetnya itu Visicors lagi. Dari web online ini kita bisa lihat informasinya, register statusnya itu oke. Lalu ada tanggal kapan aplikasi ini dibuat, kapan web ini dibuat, itu pada 2009 bulan 11 tanggal 4, dan berakhirnya atau expired itu 2020 bulan 11 tanggal 5. Ada name servernya. Ini tadi saya mencari IP address dari Visicors Unila ini dari web Whois Domain Tools. Jadi sama dengan Nmap ini ya. Lalu ada IP location. IP location itu Singapura. Kemudian kita bisa melihat informasi domain ID-nya itu Pandi, domain name-nya Unila ICID, dan tadi sama ada juga di atas. Lalu kita buka Wechesco. Ini kita klik sites dan boleh kita coba dengan untuk mencari informasi mengenai Instagram.com, media sosial yang cukup terkenal kalangan masyarakat sekarang. Jadi di sini kita bisa lihat ada popularity rank itu nomor 27 dari semua web menurut penilaian Alexa. Lalu ada content language, ada macam-macam bahasa termasuk Indonesia sendiri. Lalu bisa kita lanjutkan, ini tidak selengkap dari ini ya. Lalu kita buka IP address.com. Boleh kita coba untuk mencari informasi mengenai Google.com. Nah, di sini domain summary-nya itu global traffic rank itu 1 tentunya. Google itu pasti diakses oleh seluruh masyarakat untuk mencari informasi-informasi. Lalu ada perkiraan jumlah pengunjung yaitu 391,9 million per day, per hari. Lalu ada domain creation date. Ini dibuatnya tuh pada 1997 pada 15 September. Lalu ada domain age. Berarti umurnya dari tanggal pembuatan hingga sekarang. Berarti udah berusia 23 tahun, 1 bulan dan 6 hari. Ini IP address dari Google. Web server location itu di United States atau Amerika Serikat. Lalu ada fact di sini, frequently asked question atau pertanyaan yang sering kita ajukan, yang biasa orang lain ajukan. Misalnya kapan Google itu register, terus kapan expirednya, terus begitu. Pokoknya ini
bisa dicari. Nah, ini juga ada domain name-nya, tentu google.com. Lalu bisa kita cari informasi mengenai IP address dan server location di sini. Kalau di show map itu bisa mencari lokasinya. Nah, ini rincian dari lokasi. Lalu ada DNS-nya tadi, domain name server. Lalu domain name system di sini. Lalu ada traffic static berdasarkan negara. Semuanya rata-rata traffic rank-nya itu 1 tuh, kecuali Indonesia. Paling banyak memakai ternyata yang buat ya itu Amerika Serikat. Kemudian ada traffic static by subdomain, itu yang pertama Google ya, karena itu utama ya. Kemudian ada mail google.com, kemudian docs. Nah, ini ada Meet Google, mungkin karena pandemi jadi banyak masyarakat mengakses Meet Google untuk work from home atau menggantikan rapat, belajar di rumah, Classroom Google, dan lain-lainnya. Kita lanjutkan. Wiscom ini kita coba kalau untuk mencari informasi mengenai Unila ACID. Nah, di sini domainnya Unila ACID, registernya nama.co.id. Register itu pada 2009 bulan 11 tanggal 4. Pukulnya sangat jelas. Kemudian masa habisnya atau expirednya itu 2020 bulan 11 tanggal 5. Dan baru diupdate ini. Statusnya oke. Kemudian ada name servernya, domain ID-nya itu Pandi. Sama kayak yang tadi berarti ya. Ya, karena sama Unila ACID. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai beberapa tools untuk mencari informasi dalam melakukan footprinting. Maaf bila ada salah kata maupun ucapan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.